seorang bijaksana berkata bahwa kapal yang besar itu indah ketika dia ditambatkan di pelabuhan. Kalau mau lihat kapal yang bagus, indah, pergi di pelabuhan. Gagah sekali itu kapal. Ketika dia berlabuh di dermaga. Tapi kapal diciptakan bukan untuk ditambatkan di dermaga. Kapal itu diciptakan untuk menerjang samudera, untuk membelah lautan. Itulah gunanya kapal itu diciptakan, bukan untuk ditambatkan di dermaga. Artinya apa? Kita manusia ini, indahnya hidup kita, indahnya perjalanan hidup kita ketika kita berjuang melewati ujian-ujian hidup kita. Tidak ada orang yang perjalanannya mulus, tidak ada. Semua nabi diuji dengan ujian-ujian yang berat. Ketika kita perhatikan orang yang mengendarai mobil, orang yang paling sibuk adalah supir, orang yang paling santai adalah penumpang. Tapi justru yang mabuk adalah penumpang. Tidak pernah kita dengar supirnya mabuk. Yang ada kita dengar ketika orang berkata habis penumpangnya mabuk. Padahal penumpang tidak punya kerjaan, dia hanya duduk, dia bisa makan, bisa minum, bisa ngobrol ke sana kemari. Justru supir yang bekerja sepanjang jalannya mobil. Apa maknanya jamaah sekalian, kenapa supir tidak mabuk, penumpangnya mabuk? Karena supir itu menyesuaikan kondisi jalannya mobil dengan kondisi tubuhnya, maka dia tidak mabuk. Sementara penumpang itu dia yang dibawa mobil, bukan dia yang bawa mobil. Supir itu dia yang bawa mobil, maka dia bisa menyetel kondisi tubuhnya. Sementara penumpang dia dibawa mobil, maka mobilnya susah untuk dia sesuaikan dirinya. Artinya apa dalam hidup ini jamaah sekalian yang sama berbahagia? Kita yang mengendalikan hidup ini, kita yang punya keinginan-keinginan tadi, maka seharusnya kita yang mengatur kapan kita berjalan, kapan kita berhenti, kapan kita belok, kapan kita melanjutkan perjalanan. Insyaallah pada khutbah kali ini yang ingin saya bahas yaitu tentang kalam-kalam hikmah daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk menata hati kita, untuk memperbaiki pemikiran kita, bagaimana cara agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dalam kalamnya berkata, "Ma qadaka syai'un mislul awhami." Tidak ada yang paling mengendalikan seseorang kecuali angan-angannya, prasangkanya. Kalau kita sudah terpengaruh dengan apa yang terus kita angan-angankan, kita terpengaruh, terbawa oleh hayalan-hayalan kita, maka kita akan terbawa dan melupakan yang lainnya. Beliau berkata lagi bahwa anta hurru mimman anta aisun anhu. Engkau akan menjadi orang merdeka dari apa yang kamu tidak menginginkannya. Wa abdun lima anta tami'un, dan engkau akan menjadi budak pada apa yang sangat kamu inginkan. Dalam artian jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam hidup ini apa yang dihayalkan orang, yang diceritakan orang, itu yang akan membawa dirinya terus mengejar apa yang dia harapkan, yang dia inginkan itu. Maka seseorang akan menjadi budak keinginannya. Maka banyak orang tidak lagi melihat bagaimana caranya dia menghasilkan itu, yang penting dia berhasil.
Kenapa? Karena dia telah diperbudak oleh keinginan. Maka dalam hidup ini intinya beliau berpesan bahwa kalau Anda ingin bahagia, maka kurangi keinginan-keinginan. Kita orang-orang tua sering kita berkata, "Matu anak je iya iya. Itu nana mega para luku. Saya bisa makan, bisa silaturahmi, bisa duduk-duduk santai ngopi, merokok, bercerita dengan teman-teman, itu sudah cukup. Magai matu anak." Artinya apa? Dia merasa cukup dengan hidup apa adanya saja, maka dia tidak diperbudak lagi oleh keinginan. Tapi sebaliknya banyak orang yang sudah tua renta, putih mana di weluai, tapi masih ke sana kemari. Kenapa? Karena dia selalu mengejar keinginan-keinginannya. Artinya semakin banyak keinginanmu, maka engkau semakin banyak syaratnya untuk mencapai bahagia. Jamaah-jamaah rahimakumullah, seorang bijaksana berkata bahwa kapal yang besar itu indah ketika dia ditambatkan di pelabuhan. Kalau mau lihat kapal yang bagus, indah, pergi di pelabuhan. Gagah sekali itu kapal. Ketika dia berlabuh di dermaga. Tapi kapal diciptakan bukan untuk ditambatkan di dermaga. Kapal itu diciptakan untuk menerjang samudera, untuk membelah lautan. Itulah gunanya kapal itu diciptakan, bukan untuk ditambatkan di dermaga. Artinya apa? Kita manusia ini, indahnya hidup kita, indahnya perjalanan hidup kita ketika kita berjuang melewati ujian-ujian hidup kita. Tidak ada orang yang perjalanannya mulus, tidak ada. Semua nabi diuji dengan ujian-ujian yang berat. Tetapi mereka ibaratnya kapal, memang tujuannya adalah untuk membelah lautan dan melewati samudra. Buya Hamka berkata bahwa ketika kita perhatikan orang yang mengendarai mobil, orang yang paling sibuk adalah supir, orang yang paling santai adalah penumpang. Tapi justru yang mabuk adalah penumpang. Tidak pernah kita dengar supirnya mabuk. Yang ada kita dengar ketika orang berkata habis penumpangnya mabuk. Padahal penumpang tidak punya kerjaan, dia hanya duduk, dia bisa makan, bisa minum, bisa ngobrol ke sana kemari. Justru supir yang bekerja sepanjang jalannya mobil. Apa maknanya jamaah sekalian? Kenapa supir tidak mabuk, penumpangnya mabuk? Karena supir itu menyesuaikan kondisi jalannya mobil dengan kondisi tubuhnya, maka dia tidak mabuk. Sementara penumpang itu dia yang dibawa mobil, bukan dia yang bawa mobil. Supir itu dia yang bawa mobil, maka dia bisa menyetel kondisi tubuhnya. Sementara penumpang dia dibawa mobil, maka mobilnya susah untuk dia sesuaikan dirinya. Artinya apa dalam hidup ini jamaah sekalian yang sama berbahagia? Kita yang mengendalikan hidup ini, kita yang punya keinginan-keinginan tadi, maka seharusnya kita yang mengatur kapan kita berjalan, kapan kita berhenti, kapan kita belok, kapan kita melanjutkan perjalanan. Maka beliau berkata, al-anwaru matayal qulubi wal asrari. Cahaya ilahi adalah kendaraan hati, kendaraan rahasia jiwa. Apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya itu adalah mujahadah, mujahadah dan riyadhah. Apa itu mujahadah? Terus menerus melakukan ibadah. Sampai kapan kita berhenti ibadah? Sampai kita mati. Kenapa? Karena kita butuh cahaya. Cahaya itulah kendaraan kita. Ibarat mobil tadi, engkau mengendarai kendaraan cahaya, engkaulah supirnya. Jangan sampai cahaya ini habis dalam perjalananmu, maka engkau tidak sampai kepada tujuannya.
Cahaya itu adalah banyak berzikir. Cahaya itu adalah banyak mengaji, banyak bersolawat. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah cahaya. Maka orang yang tidak punya ibadah artinya dia tidak punya cahaya. Cahaya itu adalah riyadhah. Riyadhah itu adalah sabar, tawadu, syukur, qanaah, dan sifat-sifat yang diolah di dalam batin seseorang. Semakin kuat dia melatih dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji itu, maka semakin besar cahaya dalam dirinya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, tentu dalam perjalanan menuju ilahi dengan kendaraan cahaya tadi, kita tidak bisa sendiri. Supir itu selalu ada yang menjadi pendampingnya. Ada namanya karnet, ada namanya asisten, ada asisten pilot, ada namanya juru kemudi, ada namanya kapten, ada namanya sawi, dan seterusnya. Tidak bisa kita berjalan dengan sendiri. Maka dalam istilah tasawuf itu ada namanya murabbi, ada namanya syekh, dan seterusnya. Muridnya bernama murid, artinya orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Ibnu Athaillah berpesan, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan engkau berteman dengan orang yang keadaannya, perilakunya, perangainya, kebiasaannya tidak membangkitkanmu menuju kepada Allah, dan kata-katanya tidak membimbingmu semakin dekat kepada Allah. Carilah teman yang kebiasaannya, pembawaannya, kepribadiannya, kesehariannya semakin membangkitkan semangatmu untuk semakin mendekatkan dirimu kepada Allah. Kata-katanya menjelaskan bagaimana engkau semakin terbuka pikiran, semakin terpanggil jiwamu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam dia minta kepada Allah untuk diberi teman. Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun itu permintaannya Nabi Musa sehingga dia diangkat jadi nabi. Nabi Isa alaihissalam punya sahabat setia namanya Al-Hawariyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya sahabat-sahabat setia yang senantiasa berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau berkata, carilah teman yang keadaannya, kebiasaannya, kepribadiannya dan kata-katanya menunjukkan engkau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, ketika engkau salah berteman, rubama kunta musian fa arakal ihsana minka sahibat kaman huwa aswa wa halam minka. Kadang kita berteman dengan orang yang lebih buruk dari kita, maka kita merasa diri kita lebih baik, merasa diri kita masih lebih hebat daripada orang. Kenapa? Karena kita berteman dengan orang yang lebih buruk dari kita. Alhamdulillah saya masih sholat Jumat, teman saya tidak pernah sholat Jumat. Engkau merasa lebih baik. Iya, saya sering bersedekah Jumat. Itu temanku, biar celengan tidak pernah naisi. Anda merasa lebih baik, padahal seharusnya Anda melihat orang yang lebih baik daripada Anda. Jangan Anda lihat orang yang lebih buruk daripada Anda. Itu pesan daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian yang terakhir, jamaah Jumat rahimahumullah, beliau mengajak kepada kita untuk melihat ke dalam diri kita. Maka beliau berkata, khairu awqatika waqtun tashhadu fihi faqraka. Waktu yang terbaik adalah ketika engkau melihat ke dalam dirimu. Engkau melihat betapa lemahnya dirimu, betapa tidak berdayanya dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa taridu fihi ila wujudi zillatika, dan muncullah kesadaran dalam dirimu karena engkau melihat kelemahanmu. Kita sering merasa diri kita serba cukup, serba ada. Kata Allah dalam Al-Quran, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbihir ruja. Inna ila rabbikar ruja. Innal insana, sesungguhnya manusia itu la yatgha, sungguh dia berbuat ingkar.
Manusia sering sombong, sering enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena ar-ra'au stagna. Dia melihat dirinya serba berkecukupan. Dia punya jabatan, dia punya harta, dia punya pengikut yang banyak, namanya terkenal. Dia merasa serba cukup. Akhirnya apa? Dia tidak merasa butuh kepada Allah. Nanti jatuh sakit baru ya Allah. Nanti dibenci orang ya Allah. Nanti usahanya bangkrut baru ya Allah. Oleh karena itu Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata bahwa lihatlah kepada dirimu betapa hinanya dirimu. Ketika engkau mampu menghadirkan kesadaran itulah waktu terbaik yang hadir pada dirimu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim.